Mohon maaf ya, tidak maksud saya menyerupakan, tidak, jangan salah paham. Iblis lebih berilmu dari kita. Dia udah pernah masuk surga, iya kan? Udah tahu dia seluk-beluk sampai pohon khuldi itu, tahu dia tuh. lebih cerdas dia, bahkan lebih taat pada asalnya. Kan lebih taat pada asalnya, sehingga digolongkan seperti malaikat karena ibadahnya ya hampir-hampir menyamai malaikat. Maka ketika disuruh malaikat, dia termasuk yang disuruh. Ini ada pula orang-orang kadang, kan iblis kan tidak suruh, kok Allah marah, Allah nggak adil, itu bahaya, na'udzubillah ya. Ada juga gitu tuh, Masya Allah. Ada juga iblis tidak pandai beralasan seperti itu ya. Dia bisa buatkan alasan tuh iblis. Iya, iblis ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, iblis tidak pernah bilang, kan engkau katakan wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ketika kami katakan hai malaikat, saya kan bukan malaikat, kok enggak, kenapa marah saya tidak sujud? Iblis sendiri tidak beralasan seperti itu, tapi ada orang yang lebih dari iblis bisa mencarikan alasan itu. Iblis kan tidak masuk, akhirnya Allah yang disalahkannya. Auzubillah. Coba yang kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ya, ini akibat juga tidak pandai bahasa Arab, walaupun pandai nahu. Ini beda pandai bahasa Arab dengan pandai nahu sarab. Kalau Ustaz, ada orang Masya Allah nahunya bagus, sorobnya bagus, tapi bahasa Arab tidak pandai. Tidak pernah nampak lainnya. Tapi ada pula orang yang Masya Allah nyusu pakai bahasa Arab, marah pakai bahasa Arab, ya kan? Lamar nikah pakai bahasa Arab, tapi tanya nahu sorab tidak pandai dia. Jadi bahasa itu bukan nahu sorab, bahasa ya bahasa. Jalan enggak? Tonton pandai bahasa Acu? Pandai? Tidak pandai nunjuk? Semua pandai bahasa Acu, tapi kalau saya tanya tata bahasa Acu, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Emang ya, kalau coba bahasa Acu baca dah kan abangnya. Jenapu lah bang lainnya, nyelapu nya. Tak apa ni kan? Awak lapu apunya tak jual apa barunya. Acu buat kaedah. Buat kawaid bahasa Acu. Tak ada yang tahu kaedah. Tapi semuanya pandai bahasa. Harus dibedakan yang pandai nahu sarab dengan yang pandai bahasa Arab. Maka tidak usah diajar orang Arab nahu sarab. Awak yang tidak pandai bahasa Arab, kalau nak pandai bahasa Arab harus belajar nahu sarab memang. Kadang bangga lah nahu sarab tu. Kecil dia nahu sarab lebih hebat pada orang Arab. Makanya dicontoh itu dulu. Ya, dulu ada image seperti itu. Orang Ajam itu lebih hebat bahasa Arab dari orang Arab katanya. Di Besi Bawahi contoh. Entah Besi Bawahi itu sejak dalam kandungan ini olehlah bahasa Arab nak mu. Paham tak? Lebih paham tak? Nah, Asibawahi itu neneknya dulu di dalam kandungan sudah bahasa Arab. Jadinya tak contoh awak ada. La medok oju kan? La medok bahasa ocunya sudah itu baru belajar nahu sarab. Tak paham sana. Alhamdulillah. Ia la medok bahasa ocunya sudah itu baru belajar bahasa Arab. Nah, orang Arab tak ada yang hafal alfiyah kadang, tapi dia coba bahasa Arab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah. Balik sini. Jadi mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tidak merubah makna dan tidak merubah kata, tapi mengimani seperti apa yang dikatakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lazimnya untuk menyerupakan Allah. Tidak seperti yang diklaim oleh sebagian ahli ahwa, kalau mengakui makna otomatis mengakui cara. Tidak. Kalau antum melazimkan itu pada makhluk boleh, tapi melazimkan pada al-khaliq tidak. Karena di sebagian makhluk saja diketahui maknanya, caranya kita tidak tahu. Betul kan? Nih kita belajar ilmu nih. Antum dapat ilmu sekarang, masuk terus kan? Tahu cara masuknya? Saya ulang lihat. Bahwa ilmu kita bertambah, maklum apa tidak maknanya?
Diketahui tidak ilmu kita bertambah atau tidak? Diketahui cara bertambahnya? Hah? Itu usaha kita. Caranya bertambah dalam hati, dalam masuk otak, nampak coro? Hah? Nampak? Enggak. Ada yang tahu? Tapi terasa tak tambahnya? Terasa? Jangan enggak. Jadi mengetahui, mengatakan ilmu kita bertambah dan itu terasa, tapi bagaimana proses tambahnya ke dalam otak, ke dalam akal, ada? Tak tahu. Makanya mengakui makna tidak lazim mengetahui cara. Contoh makan. Makan. Konyang. Bagaimana cara konyang tahu? Efek konyang? Lain. Alhamdulillah. Ada orang pernah buat alat mengukur konyang? Ada tak? Syekh. Ada pernah tahu alat mana doktor? Alat menguji kenyang atau tidak? Kalau ada diuji makan malam kau dia sampai berapa bau konyang. Mana tentu kan tak terdeteksi dia kan. Maklah ambil konyangnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sama dengan kita yakin dengan sebuah keterangan. Dijalan sekali alun yakin, jalan 2 kali alun jalan, 40 kali alun jalan, ikut 1/2 kali langsung angguk. Nampak kan? Cuman prosesnya bagaimana bisa dideteksi? Bagaimananya? Tidak. Jadi kan jangan dipaksa, jangan dipaksakan keedah-keedah yang tidak bisa digunakan semuanya. Ini yang letak kekeliruan dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tak ada di zaman salaf, hanya ada di kalangan khalaf. Boleh? Belajar sudah boleh? Luleh, taib. Masuk sekarang, bawa masuk. Ini pulang kaji kan sebulan bercukup itu buat lubus itu masalahnya. Dah. Ikutlah contoh ahli kalam, mulai banyak pakai logika, bawa dua. Jadi Imam Syafi'i kan ketika berdebat dengan Hafs Al-Fard Al-Karabisi, seorang ulama kalam, muridnya bilang, "Mak, pandai buya ilmu kalam aja kan?" Sabudnya, "Alimna hadza qabla hadza." Kami lebih dulu tahu berbicara ini daripada ilmu sunnah ini. Adik kawan sahabat Imam Syafi'i ahli kalam namanya. Imam Syafi'i ahli kalam. Jelas ya? Tak faham kan ulang lihat. Ketika Imam Asy-Syafi'i berdebat dengan ulama kalam, dia bisa mengimbangi cara mereka berbicara dengan teori tadi, logika tadi. Lalu kata Imam Syafi'i, ditanya, "Pandai mak ilmu kalam?" Dahulu tantun ilmu kalam daripada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya? Baca itu boleh payah. Logika, berlogika payah. Bambu alasan payah. Apa nang datangnya? Dia macetnya. Ya, apa rendak jalan sitan? Tata sombek payah. Payah. Tetap. Makanya dahulunya tentu cita-cita daripada berilmu. Kemudian itu tak faham tutup. Jipaji kalau pandai bercakap, apa namanya itu? De codionya liahnya. Kan jadiannya? Kan jadiannya? Dek pandai bercakap. Lebih ilmunya? Halo. Tak jalan tak? Bukan berarti Imam Asy-Syafi'i ahli kalam. Paham? Nah, contoh dia kok pandai dan main remi. Uang main remi berjudi. Tu tonton cara mana main bisa menjadi juri misal kan? Tu dia uang tukang judi dan? Alhamdulillah. Apa dek loyo tonton? Ni puasa kat sekolah makan ke? Dia lah salah lah suat jen senayan li. Atau senayan sudah isa aja buat. Makan musam dulu.
Nah, kaum muslimin dan muslim. Qauluhum fi sifat. Kemarin secara umum beliau bicara, sekarang apa kata beliau? Wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an. Ini sudah beliau bagaimana kan? Pas ini kan? Nah. Seperti itu pula lah mereka mengatakan, mereka itu siapa? As-salaf, ashabul hadis. Seperti itulah mereka yang mereka katakan pada semua sifat Allah. Kemudian kan dibuat contoh tangan, tidak diartikan dengan kekuatan, tidak diartikan dengan dua nikmat dan sebagainya. Sebab kalau diartikan dengan dua nikmat kecil jadinya. Allah nikmatnya banyak kan. Kalau diartikan dengan dua kekuatan, Allah tidak terbatas kekuatannya, jadi kecil. Jelas tak? Nah, makanya perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah jawab bal yadahu mabsutatan. Tidak, tangan Allah tidak terbelenggu, tapi mabsutatan, terbuka. Bukti terbukanya yunfiqu kaifa yasha, dia berikan memberikan nafkah, memberikan rezeki. Kalau kita berinfak bahasa kitanya kan, menginfakkan sebagaimana dia kehendaki. Coba kalau antum kan bahkan dua nikmatnya terbentang, boleh masuk dua nikmat terbentang, atau dua kekuatannya terbentang. Mana kekuatan yang mana yang dur? Jelas? Mereka tidak sedang berkata nikmat Allah terbelenggu, enggak. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Makanya dijawab oleh Allah langsung, tangan Allah tidak terbelenggu. Yunfiqu kaifa yasha. Nah, orang-orang ahli ahwa mengatakan kalau dikatakan tangan mesti jarihah, mesti anggota. Itu antum melihat saya, bukan melihat. Antum mengkiaskan ke saya, ya kan, sebagai panca indera, bukan sebagai anggota tubuh. Kita tidak pernah mengatakan seperti itu. Jelas? Ya, kita hanya mengatakan Allah bertangan seperti apa, kita tidak diberitahu. Nah, tidak mungkin kita menolaknya hanya dengan kira-kira dan ilmu logika, atau dengan mengkomparasikan dengan selain Allah. Ini berdosa kita menyamakan Allah dengan yang lain. Nah. Wa kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazzala bi dzikri al-Qur'an. Demikian pula lah. Ini kan sebagian kan ini pemahaman saya katanya kan, bukan, ini Syekh yang mengatakan ini. Ya, Syekh Abu Usman As-Sabuni. Nah, dia mengatakan nanti akan ada riwayat-riwayat dari para a'immah. Kita lihat saja. Nazala bi dzikrihal Qur'an. Demikianlah mereka mengatakan pada semua sifat yang turun menjelaskannya Al-Qur'an, yang turun Al-Qur'an menjelaskannya. Wa waradat bihal akhbarus sihah, dan datang pula berita. Coba lihat ya, bahasanya apik, bagus ya. Al-Quran nuzul, kan nuzul katanya, karena nuzul itu dari atas, karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bicara tentang sunnah hadis, wa waradat bihas siha al-akhbar, dan datang karena warada datang dari tempat yang asalnya sejajar, datar. Misalnya waradal khatibul Baghdadi al-Anbar, misalnya Imam al-Khatib al-Baghdadi datang melewati al-Anbar, maka dia boleh disebut dengan al-Baghdadi al-Anbari. Jelas tak? Warada Syekh Ismail al-Airtirisi al-Madinah, misalnya beliau datang ke Madinah. Jelas? Jadi bukan turun gitu, karena dia orang bumi, maka Nabi orang bumi, maka bahasanya warada. Pada aslinya warada ini untuk mengambil air, warada al-ain, warada al-bi'r pada asalnya.
yaitu datang mengambil air. Wa waradat bihal akhbarus sihah, dan datang pula berita-berita. Al-Quran tadi turun, berita datang. As-sihah minas sam'i, seperti as-sama', yaitu mendengar, wal basar, dan melihat. Kalau antum katakan mengisbat sifat ini mesti ada jarihah, mesti ada anggotanya, ini juga tidak lazim, tidak mesti. Sebab di dunia Allah sudah buktikan, ya, kalau bercakap berarti harus pakai bibir kan, melihat harus pakai mata, dan seterusnya. Antum pakai kaedah umum, karena setiap kaedah ada istisnanya. Buktinya dulu di zaman Nabi berdakwah di Makkah, ada batu yang mengucapkan salam ke Nabi. Tu ada bibiu batu tu? Hah? Tu, bapa cara cakap dah. Nasi? Wallahu alam. Dia bagus. Wallahu alam. Yang penting dia bercakap. Makanya tidak mestinya, kan orang kan menolak Allah berbicara. Kalau bicara pasti pakai lidah, pakai gigi, pakai bulu-bulu kan, apa namanya ini? Hah? Kerongkong kan? Enggak, yang bulu-bulu sih. Tabung suara, pita suara kan, dan sebagainya. Itu antum mengukur Allah dengan makhluk, makanya salah ukur antum, meterannya nak pas. Di sini letak masalahnya, memakai hukum makhluk untuk Allah Ta'ala. Di sini jelas salah, memang jelas salah. Buang itu bayangan-bayangan itu, dibuang, jangan dipakai. Jelas? Nah, karena di makhluk sendiri ada yang bercakap tanpa lidah, tanpa bulu-bulu, tanpa pita suara, tanpa gigi dan seterusnya. Alat-alat yang digunakan untuk berbicara. Jelas ya? Jelas, di makhluk saja ada. Kok antum kok payah betul kok? Makanya rajinlah baca hadis Nabi dikit kan. Kemudian ada sebatang korma yang ketika dibuatkan mimbar untuk Nabi, dulu kan sebelum ada mimbar Nabi selalu bersandar ke korma itu ketika khutbah. Setelah Nabi di mimbar, nangis tuh korma. Awak tak tenangi naga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Korma nangisnya. Tak ada mata. Ada mata. Berarti nangis tak perlu pakai mata. Apa dia nangisnya? Dek sedih. Ada hati. Berarti sedih tidak selalu di hati lah. Selesai bayang. Gitu aja kau repot. Iya kan, makanya kaum muslimin ini kan ilmu logika, ilmu kalam nih sebenarnya ini. Berarti Ustaz Asma ahli dalu pandai citor pada berilmu. Kan dalu pandai citor pada berilmu lah. Kalau begitu mesti begini, itu masalah sanang donya, awak mempapayanya. Ya kaum muslimin dan muslimat ya. Jadi ada logika yang rumit. Untuk apa rumit-rumit berpikir? Tidak joleh deh, ujung dari baik-baik berpikir yang jelas dan tegas, logis, jelas, tegas. Yes ya? Jadi tidak semua yang berbicara mesti pakai alat yang digunakan makhluk. Makhluk sendiri juga berbicara tanpa mulut. Besok di akhirat kan ditengokkan lagi. Semua anggota tubuh kita, kulit, anggota tubuh berbicara jadi saksi. Tu apa muncul suruh? Aku tak dapat nyebut buru dia, tapi para ulama menyebut tidak. Para ahli tafsir menyebutnya tidak mesti pakai mulut. Karena waktu itu mereka di masyahidtum alaina qalat antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang buat kami bicara, karena dialah yang kuasa membuat segala sesuatu berbicara. Alhamdulillah. Berarti kalau demikian Allah bercakap dan mesti pakai
tidak mesti pakai anggota seperti yang ada pada makhluk. Jelas Ustaz? Jelas? Disitulah pasang ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir, atau laisa kamitslihi syai'un. Makanya ayat laisa kamitslihi syai'un itu kaedah bagus itu. Semua sifat bisa dipasangkan segitu. Ketika antum mengisbat sifat yad, tangan, antum bilang laisa kamitsli yadihi yadun, tidak ada seperti tangannya tangan manapun. Kan pas? Karena bicara tentang zat sama bicara tentang sifat. Kan sebagaimana laisa kamitsli zatihi zatun, kadzalika laisa kamitsli sifatihi sifatun. Alhamdulillah. Makanya mana yang bagus? Membuang-buang ayat dan hadis atau mengaktifkan ayat dan hadis? Hah? Kau pada nganggo codonan paham dah. Siapa tak paham nak jalan? Nah, kalau kita mentakwilkan tidak seperti manhaj ulama salaf, mentakwilkan otomatis banyak ayat dan hadis yang tidak terpakai, baik manhaj takwil maupun tafwid. Takwil apa makna takwilnya? Buang makna asli, ganti je makna yang tak asli. Lah? Artinya makna asli sika bukan makna asli bahasa Arab. Makna asli yang bukan itu dipahami oleh Nabi dan para sahabatnya, diganti dengan makna yang tidak asli. Mana ajak barang ori daripada barang KW? Ajak ori. Atau tafwid, artinya dibuang maknanya, tak diganti sama sekali. Mana nancak? Tidak ada makna dah. Tidak ada makna. Itu tu apa Allah Ta'ala nyabuin? Kalau tak ada maknanya, dia ulang nyabuin dia. Tidak ada makna dah. Lihat saruh. Mau jawabnya kan subhanallah. Kalau tuan-tuan kena uji tak lulus, kita diuji lulus karena Nabi menjelaskan itu dalam hadisnya. Nah, cuman kan hadisnya ahadnya Ustaz, tak cayo kamidanya, tak hujah dalam akidah. Tapi koran tak sekena jadi hujah tuan-tuan lah. Lepas dua-dua orang tahu dia berita koran tak jauh le perawi. Nak kena yakin dulu. Nah, ulang korannya masuk Ustaz Dasman tu macam itu je kan. Awak teleponnya tak cayo ke den, cayo ke korannya, tak bejar kan. Cayo ke koran bodoh ke awak. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kau capek buat azan Ustaz? Hah? Asal sampai jam 7.40. Hah? Hah? Dek lambat mulai tadi. Kalau ayat pendek justru tadinya. Di korting ayat dia separuh tadi. Azan dulu, kita lanjutkan setelah azan. Bapak tahu lah. Baik. Astagfirullahaladzim. Hah? Sabar semua. Sedia baca roleh ci artinya lah jenjolin ni ya. Hah? Dia artinya jenjolin ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
La haula. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Al-Quran turun, hadis-hadis menyebutkan berupa sifat-sifat as-sama wal basar dan penglihatan, wal ain mata, wal wajah wajah, wal ilm ilmu, wal quwwah itu kekuatan, wal qudrah kekuasaan, wal izzah keperkasaan, wal azamah kebesaran, wal iradah kehendak, wal masyiah yaitu yang iradah bahasa kita dengan dengan masyiah kan sama ya, berkehendak. Iza syaa atau iza arad menghendaki dan berkehendak sama nama. Wal qaul berkata, wal kalam berbicara, wal rida, was sakht marah, wal hayat hidup, wal yaqadha dan bangun, wal farah bergembira, wal dhahik tertawa, wa ghairiha dan selainnya. Semua itu oleh para as-salaf sama diisbatkan, ya, sama diisbatkan dengan kaedah wajib disucikan Allah dari sifatnya menyerupai sifat makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman dengan secara total mutlak kepada Al-Quran dan hadis Nabi, karena jalan kita satu-satunya. Tidak bisa dengan melihat langsung, tak bisa melihat yang sama sehingga dikomparasikan atau dianalogikan atau dikiaskan, tidak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah menerima berita yang sahih, yang turun atau yang datang. Kalau turun dari atas, yang datang dari yang sama-sama di bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidak ada dibeda-bedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain, dan tidak ditakwilkan dengan makna yang tidak disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tashbihin, tanpa menyerupakan, mentasbihkan, li syai'in min dzalik, dari sifat-sifat itu, bi sifatil marbubin al makhluqin, dengan sifat makhluk-makhluk yang diadakan dan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah, akan tetapi mereka bersandarkan kepada hanya finishnya pada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, selesai pada apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ucapan si fulan dan si fulana, allan dan allana, sianu dan siana, tidak perlu, karena Allah yang berhak mengetahui, yang berhak mensifati dirinya dengan apa yang dia sifati, dan tidak ada jalan mengetahuinya kecuali dengan khabar yang sahih, baik yang turun maupun yang datang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, segala penyimpangan selalu lahir daripada membanding-bandingkan, mentasbihkan, sehingga kalau tidak ditafwid ya ditakwil. Tafwid tidak menerima makna,
Kalau takwil merubah-rubah makna. Mana yang bagus? Dari mana tu tongkau? Hah? Kau kan tak temu makna adanya. Apa nomor? Tengkar kan? Tongkau. Atau ndak itu makna adanya. Asono sesuai itu dan makna itu namanya mandai. Mandai. Mana yang bagus mandai-mandai atau tongkau? Tak ada yang bagus. Yang bagus itu adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Jadi kita beriman. Karena kalau dibahas mendalam akhirnya nanti antum kehabisan napas. Kalau digali-gali semakin dalam akhirnya antum tertimbun oleh tanah galian itu dia. Akhirnya dalam kalau nyalam nama ayu lome, kalau masuk dalam lubang tertimbun, akhirnya binasa kita. Karena memang Allah tak pernah menyuruh kita dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mendalami masalah ini kecuali sekedar memahami maknanya dan meyakininya. Tidak pernah disuruh kita mencari begini begitu, kalau begini kalau begitu. Dan itu yang dilarang oleh Nabi kepada para sahabatnya. Sahabat melarang sahabat yang lain dan para tabi'in. Dan demikian pula imam-imam yang mengikuti mereka dengan baik. Kapan baru lahir penyimpangan? Ketika tidak patuh lagi. Lahir Mu'tazilah di tangan Wasil bin Atha karena tidak puas dengan keterangan syekhnya Al-Hasan Al-Basri. Hasan tanya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, sunnah sunnah, sunnah sunnah katanya. Iya, datang lagi murid Imran bin Husain di Basra juga seperti itu. Da'naan hadis, cai hadis tahu ini kan? Kan cukup Al-Quran. Cukup Al-Quran kan akal wa nawu. Untuk apa akal diciptakan Allah SWT? Akhirnya dia juga tidak bisa mengikuti keterangan as-salaf. Lahirlah dari situ bibit-bibit khalaf. Penyimpangan-penyimpangan selalu lahir dari pemikiran dan perasaan. Tidak sesuai pikiran, tidak sesuai perasaan. Akhirnya yang sesuai diterima, yang tidak sesuai ditolak. Sudah itu kocet macam itu juga. Gitu kan? Asal sesuai dia hadis sahih dia. Kalau tidak sesuai dhaifkan dia. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah dari hal yang seperti itu. Kaum muslimin, bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya selesai pada apa yang difirmankan Allah wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin alaihi, tanpa ditambah, wala idafatin ilaihi, dan tidak pula ini sama tambahnya ziyadah idhafah samanya kan, cuman bedanya tambah sejajar. Kalau idhafah itu bisa ibaratnya dimodifikasi. Nah, wala takyifin lahu, dan tidak ditakyif dibagaimanakan, wala tashbih, dan tidak diserupakan, wala tahrifin, dan tidak dirubah-rubah, wala tabdilan, dan tidak diganti, wala tabdilin wal taghyir samanya kan. Kalau bahasa kita payah cai bahasa. Nah, wala taghyirin, dan tidak dirubah, tabdil tidak diganti, wala izalatil lilafzil khabar, dan tidak pula dihilangkan lafaz khabarnya, amma ta'riful arab, dari apa yang dikenali oleh orang Arab, wa tada'uhu alaihi bi ta'wilin munkar, dan tidak ditakwilkan dari bahasa asli yang dikenal oleh orang Arab. Al-wada'nya wada' al-lughawi asli itu tak diganti dengan ta'wil yang munkar. Wa yujrunahu ala al-zahir, dan mereka selalu memaknainya dengan makna yang zahir. Makna yang zahir di sini bukan seperti yang dimaksud dalam ilmu usul fikih. Makna yang zahir yaitu mengandung beberapa makna, dan ini yang paling dominan, bukan itu, tapi maknanya adalah al-mutabadir ila zihin. Yang pertama terlintas makna itu dalam pikiran kita. Itu makna al-zahir yang dimaksud. Lawannya maknanya padanannya adalah makna hakiki. Yang lawannya adalah majazi. Tidak lari ke majaz kecuali dengan qarinah yang sangat kuat. Tidak lari ke majaz, dan majaz itu
bagi yang belajar ilmu balaghah harus paham bahwa majaz itu adalah sesuatu yang bisa dianalogikan. Sekali lagi, sesuatu yang bisa diserupakan. Maka memajazkan sifat Allah ini jinayah. Tahu jinayahnya? Tindakan pidana yang akan dihukum Allah SWT. Sebab apa? Karena menyamakan Allah dengan selainnya, menyerupakannya. Maka memajazikan sifat Allah sama dengan menyerupakan makhluk Allah dengan makhluk. Jangan antum kiaskan, ra'aitul asada yakhtub, saya melihat singa sedang khutbah. Orang paham ini majaz. Karena apa? Karena beraninya. Antum rela katakan Allah juga berkata seperti singa? Kan tidak mungkin. Makanya majaz dalam sifat Allah itu tidak bisa diterima, sebab tidak ada perbandingannya. Sehingga qarinah yang mengatakan itu majaz tidak bisa. Sebab apa? Itu dikatakan bukan singa hakiki karena memang tidak ada singa yang khutbah. Jelas? Bisa kita saksikan. Kalau Allah antum katakan tidak berbicara, yang bicara sudah hanya cara majaz, ini kiasnya kemana? Kemana kias perbandingannya? Pernah antum lihat Allah itu tidak berbicara? Kan tidak. Kalau kita kan lihat yang bicara di mimbar itu adalah makhluk, karena bisa dinisbatkan ke makhluk yang bernama manusia. Maka mengkiaskan perkataan Allah kepada perkataan makhluk itu sudah terlibat melakukan tasbih kita. Allah musta'an. Wa yakiluna ilmahu ila Allah Ta'ala. Ini bahasa ini kadang-kadang ini kan bahasa multi tafsir. Jadi yang tidak paham metode as-salaf kecuali melalui khalaf, ya, kecuali menafsirkan dengan cara khalaf, akhirnya yang terjadi apa? Mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyerahkan ilmu kepada Allah. Berarti kita tidak tahu maknanya. Itu apa guna dia bilang tadi yujruhu ala zahir? Nah, itu makanya beliau dimulainya dengan wa yujrunahu ala zahir. Kalau mulai ngantuk nampaklah lain apa ni. Ini kalau lah baca kitab pasti ngantuk. Samurnya kuliah aja itu je. Tapi kalau leci tokakan kami, tu lewat intermezzo dah. Taib. Ulang balik. Tadi dia katakan mereka memakai makna yang zahir. Berarti tahu maknanya? Tahu maknanya? Tahu. Berarti yang diwakilkan ilmunya, diserahkan ilmu kepada ilmu tentang makna atau ilmu bukan selain makna? Ulang balik. Manti oleh? Saya ulang kembali. Tadi dia katakan kalimat-kalimat sifat-sifat Allah tadi dipahami makna zahir. Yadun makna zahirnya apa? Tangan. Makna yang tidak zahirnya apa misalnya? Nikmat misalnya. Atau sifat as-sakha, pemurah. Taib. Berarti yang dipahami makna zahir dulu. Setelah itu tentang al-kalam. Apa makna zahirnya? Ya bicara, bercakap dengan suara dan huruf. Jelas? Taib. Nah itu makna zahir. Ketika disabit dasman bacito, apa terbayang? Apa makna zahirnya? Ya bacito. Ya bacito. Adonan dicitong gitu kan. Nah, itulah maknanya kamu itu makna zahir. Dah. Kemudian melihat. Apa makna zahir? Ya melihat, nampak. Mendengar, ya mendengar. Jelas? Baik. Nah, ketika mereka menyebutkan setelah itu wa yakiluna ilmahu, mereka menyerahkan ilmunya tentang itu kepada Allah. Ilmu tentang makna atau bukan makna? Ilmu tentang makna atau bukan makna? Bukan makna. Makna lah tahu tadi maknanya. Berarti kaifiatnya. Pahamnya tak? Yang bawa kaji kalau sabut di awal tuan-tuan, dia nak baca ikut je tuan-tuan. Awak saya dia cita-cita aku lah kan, yang muda-muda itu tuan-tuan nak baik-baik juga. Nah, kalau salaf mengatakan bahawa makna zahirnya sudah dipahami, lalu datang perkataan mereka serahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu tentang apa?
tentang bagaimananya. Kita basuh aja pakai ilmu kalam jadi lihat dia kemana. Itu termasuk belajar kalam itu tuan jadi. Misalnya Iko bendahara keuangan akan membagikan bantuan. Itu kan berita. Tentu makna bantuannya. Lay, apa biasa? Apa je lah. Kan itu? Nah, itu ilmu tentang apa yang akan dibagikan, itu namanya kefiatnya. Atau bagaimana dibagikan lewat transfer atau bantuan langsung tunai, itu apa kefiatnya. Yang jolek ada pembagian? Ada. Apa yang dibagian? Anu tentulah. Jelas? Atau contoh apa cara pembagian? Datang antri atau datang kau masing-masing, tak jalan dah. Jelas? Jadi Allah mendengar. Allah berbicara. Contoh apa cakap? Dah benar. Itu maknanya wa yakiluna ilmahu ila Allah. Tak jalan tuan-tuan? Sampai 40 kali lah. Aina kalau 40 kau maru ni dah isa sikol. Memang Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi hadir di majelis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di jalan macam itu kan. Ala paham Rabi'nya. Tak. Diulang tak je. Akhirnya kodokno bertunjuk je lah pelai dia. Kodokno tersabit kan tak mau. Kalau ada tak tunjuk-tunjuk je panggil dapat ya. Sabit dan nama ditunjuk ustaz dia. Sabit dia awal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya pulangnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini apa? Makanya Imam Ahmad menyebut Syafi'i itu ketika Syafi'i mengatakan nuhibbus salihin wa lastu minhum, kaya mencintai orang-orang saleh tapi saya tak masuk orang saleh. Dijawab oleh Imam Ahmad, tuhibbus salihin wa anta minhum. Ya, engkau mencintai orang saleh dan engkau masuk orang saleh. Ya begitu, salehnya bukan hanya di salat, zikir dan seterusnya, tapi di bermasyarakat pun dia saleh. Maka ketika lihatnya Rabi' pasti mabu tadi kan, akhirnya datang ke rumah Rabi', mau ulang dia tadi dapat uang kan dah elok pada sabut tahu kan, nampak ada uangnya tak ada uang, ada tuan-tuan di pas di situ ya tak ada fahamnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat, makanya terjadi dia salah satu murid Syafi'i yang terhebat di Mesir, Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin rahimahullah ta'ala. Akhirnya dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kabarnya sampai 40 kali jalan bawah. Ini Imam Syafi'i katakan, "Lau istata'tu an ut'imaka ilman la at'amtuk." Rabi', kalau bisa disuang ilmu dan suang kamu. Begitulah, kalau bisa ilmu disuapkan saya suapkan kepadamu. Pokoknya sabar ya. Manakan Allah musta'an. Siapa yang tak sabar dengan kerasnya guru sesaat, siap-siap menelan pahitnya kejahilan sepanjang masa. Nah, perkataan Imam Syafi'i ya, apal bahasa Arab tak? Man lam yasbir ala jafwatil muallimi sa'atan yatajarra murral jahli tula hayatihi. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lanjut ya. Baris lah, sampai baris lah. Sabar ya, sabar. Nah. Jadi maknanya yang diwakilkan ke Allah itu adalah kaifiyatnya, bukan maknanya. Kadang-kadang dipotong deh ya. Tinggi ada apa? Tinggi belakang. Oh, bagi orang tidak punya referensi, ayatnya senianya. Apa namanya? Tafwid itu manhaj salaf. Nadafi dalam kitab As-Sabuni, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis. Itu tetap masuk ngaji, termasuk ngaji. Kalau tidak tak kicurinan, tarang. Kadang orang nyambut sanad, ilmu bersanadnya, asal masuk je saya bersanad sodolnya. Allah musta'an. Ialah nanti suatu saat kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sanad sih kan. Jadi tak kicurinan, tarang. Ini walaupun tarang tapi mata tak nampak dah. Gua anggotanya iya, dia buyanya iya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa yakilu ilmu Allah ta'ala wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'limahu illallah. Dan mereka mengikrarkan, mengakui bahwa ta'wilnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini kan bahaya di bahasa-bahasa ini. Kalau tidak dimulai dari awal tadi, pasti salah paham. Jadi ta'wilnya hanya Allah yang tahu. Akhirnya kita tafwid larinya. Akhirnya kita tafwid. Padahal dia sudah sebutkan wa yujrunahu ala zahir. Makna yang
zahir al-mutabadir ila zihn, bukan zahir hurufnya. Kalau zahir huruf untuk apa yang mau diimani. Nah, dan itu akan kita ketahui dari seluruh keterangan Syekh dalam kitab ini. Kalau diambil potongan ini saja, bisa-bisa si Abu Utsman As-Sabuni mufawwidah, ahli tafwid. Maknanya sifat Allah tidak ada yang bermakna sama sekali. Padahal di atasnya ini menyebut sifat-sifat Allah dimaknai dengan makna yang zahir. Terus itu syubhat, na'udzubillah suntunah. Makanya syubhat itu yang melakukannya bukan orang biasa, mesti orang-orang hebat. Kalau tidak laku syubhatnya. Ya, bukan, makanya tidak boleh untuk bilang bodoh. Makanya jangan sekali-kali bilang orang bodoh. Biarlah orang bilang kita bodoh, tidak ada masalah. Tapi kita tak boleh bilang orang bodoh. Tapi bilang salah, ya jelas boleh. Nah, karena orang pintar pun bisa salah, orang cerdas pun bisa tersesat. Ya, kemudian itu orang dia bisa tersesat, banyak tersesat. Malah tidak tentu. Antum kalau pegang Makkah juara 1 di seluruh Indonesia, mereka tiba belajar, itu tidak tentu jalan Makkah, pilih jalan sarang, selesai tak? Selesai, bisa selesai, tidak tentu. Nah, jadi kalau makanya di sini ilmu dengan kecerdasan itu beda. Orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti cerdas. Banyak yang tidak sayur ikut. Ini tidak didongong di awal sampai akhir, belum cara kan paham kan? Ya, uang dia orang cerdas kalau tidak diberi ilmu, ada ilmunya, tidak, dia cerdas. Makanya kalau hal-hal yang bersifat pikiran, tadilah bisa dia olah. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat ilmu, jangan solehnya lah. Makanya Pak Habibie cerdas tak? Tapi jangan tanya kayaknya apa hukum goput Pak David lah. Jelas ya? Tanya ke Ustaz apa lu, Ustaz Ismail lu nya. Ini cerdas, cuman dia tidak diisi dengan ilmu syariat. Ilmunya tentang perpesawatan kan, tentang masalah penerbangan. Kalau itu awalan dah terpasang ke tangannya. Ya saya? Nah, kalau sekian laju angin, bapulah jua punya kan, tidak tentu kan error jalannya. Nyasi sana tidak tentu, tapi nyasinya berdawak dah. Nyasinya berdawak dah, alhamdulillah. Awan tidak tentu pitabang bisa naik pitabangnya. Ini tidak tentu syariat tidak bisa jadi ulama. Nah, ya saya, alhamdulillah. Semoga Allah merahmati beliau. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa yuqirruna bi ta'wilahu la ya'lamu illa Allah, yaitu tahwil tentang kaifiatnya tidak tahu kecuali Allah tabaraka taala. Kama akhbara Allah 'anil rasikhina fil ilmi annahum la yaqulunahu fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah beritakan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya, mendalam ilmunya, bahwa mereka mengatakan itu dalam firman Allah, warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang kokoh dan mendalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, baik yang mutasyabihat maupun yang muhkamat, semuanya datang dari Rabb kami dan tidak mendapat peringatan kecuali orang-orang yang berakal. Wa ayatul kitab wa akhbarur rasuli sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih al-munira, yang sahih dan bercahaya, an-natiqa bihadhihi sifat, yang mengatakan sifat-sifat ini, wa ghairiha dan lainnya, katsiratun, sangat banyak. Yatulul kitabu bi ihsa'iha, kalau disebutkan semuanya kitab ini menjadi panjang. Wa zikri ittifaqi a'immatil millati wa ulama ala sihhati tilkal akhbaril waridati fiha, apalagi kalau disebutkan pula kesepakatan ulama agama ini, para a'immah dan para imam dan para ulamanya tentang sahihnya berita-berita tersebut. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanid as-sahihah fi kitab al-intisar, dan sebagian besarnya sudah disebutkan dengan sanad-sanadnya yang sahih di dalam kitab al-intisar yang ditulis oleh beliau, intisar li ashabil hadis. Wa syartuna fi awwal hadzal kitab, dan syarat yang tetapkan di awal kitab ini, al-ikhtisar wal iktisar ala adna al-miqdar, yaitu secara singkat dan cukup sekedar
sekedar yang dibutuhkan, dunal ikthar, dan tidak banyak biriwatil akhbar, merupakan berita-berita, wa zikri asanidiha sahih, dan menyebutkan sanad-sanad yang sahih, inda naqalatil athar, yang diriwayatkan oleh para penukil, para periwayat athar, wa musannifil masani di sihahil kibar, dan disebutkan oleh para ulama yang menulis kitab-kitab musnad dan kitab-kitab as-sihah yang besar-besar. Jadi beliau berkatakan bahwasanya ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat itu sangat banyak, ribuan, bahkan puluhan ribu hadis tentang itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, baik secara sarih maupun secara talmih, baik secara tersurat maupun secara tersirat, itu sangat banyak. Bahkan tentang istiwa saja atau Allah di atas saja, kata Ibnu Qayyim, tidak kurang dari 2000 ayat dan hadis. Jadi gabung ayat dan hadis dan dalil-dalil athar tentang itu. Nah, bisa dikalahkan oleh kaidah Allah tidak bertempat. Nah, jadi gara-gara kaidah Allah tidak bertempat, kalau dia di atas aras berarti bertempat. Kan sudah kita jelaskan secara akal saja kaidah ini batal. Secara akal saja kaidah ini batal. Tidak semua yang di atas membutuhkan yang di bawahnya. Tidak semua sesuatu di sesuatu membutuhkan sesuatu, dan tidak semua sesuatu di sesuatu menempati sesuatu itu. Lihat kadang-kadang ulang lihat tambah panjangnya. Kalau mana ndak tangan tonyong kayak dan tangan mah. Jadi ulang kembali. Tidak segala sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Tidak segala sesuatu di sesuatu membutuhkan sesuatu itu. Jelas? Oh, tidak jelas soal apa jalan? Nah, barangkali sampai di sini dulu kita bertemu. Mudah-mudahan suatu saat lagi kita kembali di majelis ilmu. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.